Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selalu. Sama semua jemaat sendiri katakan sebab Tuhan baik semua. Sebab Tuhan baik. Kurang keras di depan, gak kedengeran. Sebab Tuhan baik. Terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di tanah perjanjian dan saat ini kami ada di mata air Harod. Tempat banyak hal dahsyat Tuhan kerjakan di tempat ini. Tidak pernah bisa kami bayangkan sebelumnya kami boleh berada di tempat ini. Karena itu Bapa, kami memuji menyembah Tuhan. Kami nantikan Tuhan berbicara buat kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu ada di mana Bapak Ibu? Mata air Harod Bapak Ibu. Dan ini menarik Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu lihat dalam Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kita masih ada di rangkaian retreat kita See a Victory. Kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Amin. Sebab kita pemenang. Sama-sama bilang saya pemenang. Saya pemenang. Pemenang bukan seorang yang tidak pernah bertanding. Tapi seorang pemenang, seorang yang tidak pernah menyerah. Sama-sama bilang saya tidak boleh menyerah. Seorang pemenang bukan tidak pernah kalah. Tapi seorang pemenang, kalaupun dia kalah, dia bangkit lagi, dia hadapi lagi. Dan dia rebut kemenangan yang dahsyat. Amin. Sama-sama bilang saya pemenang. Hakim-Hakim pasal 7, apa yang terjadi di sini itu diceritakan di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu siapa Gideon. Gideon adalah orang yang bersembunyi, sedang takut. Tiba-tiba Tuhan bilang, diberkatilah engkau pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan apa yang sembunyi? Iya kan? Ini apa ini kok pahlawan sembunyi saudara-saudara. Tapi itulah Tuhan. Tuhan melihat jauh lebih daripada kelemahan kekurangan kita. Bilang sama sebelah saudara, orang cuma suka ngomongin kekurangan kamu. Tapi Tuhan melihat potensi yang ada di dalam kamu. Dia sedang sembunyi karena takut dengan orang Midian. Tetapi Tuhan bilang, diberkatilah engkau. Hai pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Dia bilang, kalau engkau menyertai aku, kenapa bangsa kami menderita? Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa kami lewati semuanya ini? Dia bilang, kamu yang harus pergi. Lalu dia bilang apa? Aku dari bangsa yang paling hina. Aku dari yang paling muda. Tapi saudaraku, apapun yang Tuhan rencanakan itu yang jadi. Yang orang ngomong gak penting. Sama-sama bilang sama saya, yang orang ngomong gak penting. Tapi yang Tuhan firmankan pasti jadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Kita kira-kira ada pada posisi yang sama ya Bapak Ibu ya. Mereka ada perumahan-perumahan di situ. Nah kira-kira kan gitu kan. Mereka berkemah dan kita ada di mata air Harod ini. Betul Bapak Ibu? Betul. Perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya dekat Bukit Mor. Dekat Bukit Mor di lembah. Jadi bayangkan kita ada di sini. Sementara musuh justru ada di sebelah utara. Di dekat bukit Bapak Ibu. Ya yang di bawah pasti yang gampang dikalahkan. Setuju nggak Bapak Ibu? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Pertanyaannya, kenapa Gideon bangun pagi-pagi? Saya percaya karena dia stres, karena terdesak. Dia bangun pagi bukan karena mau bangun pagi, nggak bisa tidur sepanjang malam. Karena bayangin, musuh kata Alkitab seperti belalang banyaknya. Berarti puluhan ribu. Itu ada di posisi lebih tinggi Bapak Ibu. Ada di lembahnya gitu. Jadi kita yang di bawah ini gampang sekali dihabisin Bapak Ibu. Pergerakan kita semua terpantau. Kadangkala kita ada pada posisi di mana kita merasa nggak ada kekuatan sama sekali, betul? Lalu apa yang terjadi? Dikatakan
Berfirman Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jadi bayangkan, kan Gideon hanya dengan 10.000 orang. 32.000, ya kira-kira 33.000 orang lah yang bersama dengan Gideon. Tetapi rakyat ini atau musuhnya orang Midian ini ratusan ribu Bapak Ibu. Sementara mereka hanya berapa? 33.000. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan berfirman, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang apa? Ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Perhitungan Tuhan beda sama perhitungan manusia. Yang setuju sama saya katakan perhitungan Tuhan beda sama perhitungan manusia. Ini Gideon lagi stres Bapak Ibu. Kami cuma 33.000 sementara musuh ratusan ribu. Jadi dia lagi bingung. Tiba-tiba Tuhan bilang terlalu banyak. Jadi kira-kira kalau Gideon, saya jadi Gideon mungkin saya bilang Tuhan minta maaf ya Tuhan ya, minta maaf ya Tuhan ya. Tuhan mungkin salah lihat yang bangsa Israel yang sedikit. Itu yang banyak itu musuh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Suamimu pelit, suamimu kasar, Tuhan tidak salah. Engkau memang pantasnya dapat yang kayak gitu, Pak. Istrimu cerewet, istrimu banyak nuntut, Tuhan tidak pernah salah. Udah punya istri cerewet aja lu masih ngaco, apalagi punya istri yang baik. Udah diinjak-injak habis, Bapak Ibu. Makanya nanti saudara yang nggak datang sama suami, telepon suami bilang, sayang kau yang terbaik. Tinggal suami saudara bilang, bulan depan ke Israel lagi sama Menora. Tapi yang ada suaminya, ada istrinya, tetap bilang ini yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kalau saudara masih jomblo sampai sekarang, Tuhan juga tidak pernah salah. Jangan jomblo lalu bilang, Tuhan kenapa saya masih jomblo. Tuhan bilang, sudah kamu jomblo dulu, itu yang memang terbaik buat kamu. Amin. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Karena ayat ini bilang terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang Israel nanti apa? Memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat ketiga, maka sekarang suruhlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biar ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Ternyata yang takut lebih banyak daripada yang berani. Padahal ini pasukan. Ternyata waktu Tuhan bilang yang takut dan gentar suruh pulang. Gideon pikir, wah yang takut dan gentar suruh pulang. Paling yang pulang cuma 100. Tiba-tiba dia kaget 22.000. Dia bilang, yang pulang ini yang takut. Tiba-tiba benar 22.000 orang pulang. Jadi tinggal berapa? 10.000. Cerita selanjutnya. Udah 10.000 Tuhan bilang terlalu banyak. Dalam hati Gideon, mau Tuhan deh. Kalau masih segini juga terlalu banyak, mau Tuhan. Lalu Tuhan bilang minum air. Lalu ada dua cara. Yang pertama ada yang minumnya seperti anjing menjilat. Jadi ini diangkat, kepalanya tunduk terus dia minum. Nah saudaraku, pasukan musuh kan di sekitar situ Bapak Ibu. Jadi kalau dia begini, dipanah selesai Bapak Ibu. Tapi ada 300 orang yang minumnya dia ambil dengan tangan, dia angkat, dan dia baru minum sambil tetap memandang musuh. Tapi itu cuma 300 orang. Lalu Tuhan bilang apa? Dengan ke-300 orang itu, aku akan menyelamatkan. Ini nggak mungkin punya. Sama-sama bilang nggak mungkin. Makanya kalau saya boleh memberi judul dalam khotbah hari ini, maka judul saya siap dengan apa yang ada. Sama-sama bilang siap dengan apa yang ada. Mereka hanya 300. Lawannya berapa Bapak Ibu? Ratusan ribu. Tetapi akhirnya pasukan Gideon mengalahkan musuh. Sama seperti Musa. Tuhan bilang sama Musa, what is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Musa bilang, just a rod. It's not just a stick. Kalau sudah ngerti bahasa Inggris, sudah tahu apa bedanya rod sama stick. Rod itu hanya sepotong akar yang gak jelas Bapak Ibu. Dia bilang just a rod. Tuhan bilang with that rod. Dengan tongkat itu. Atau dengan kayu tak berguna itu. Aku akan melakukan perkara-perkara besar. Amin.
Hidup Kristen bukan seandainya. Hidup Kristen sekalipun. Amin. Kita kan kadang-kadang suka seandainya. Seandainya suami saya baik, seandainya rumah tangga saya bahagia, seandainya anak-anak saya nggak bajingan kayak dia ini, seandainya... Ya kan? Kita kan selalu hidupnya seandainya kan. Seandainya saya punya uang, seandainya gini, seandainya suami saya mau ikut ke tanah perjanjian, seandainya istri saya bisa sama-sama saya, seandainya saya sama keluarga, sama menantu bisa pergi. Jadi kita hidup seandainya. Tapi hidup Kristen sekalipun. Sekalipun hanya dengan 300 orang perkara besar Tuhan bisa kerjakan. Amin. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, kalau Tuhan mau pasti jadi. Sekalipun nggak ada awan terang, kalau Tuhan mau kemuliaannya akan dinyatakan buat kita. Kepalkan tangan kanan saudara, bilang, saya siap dengan apa adanya. Makanya hidup Kristen jangan mengeluh. Hidup Kristen jangan bersungut-sungut. Out of nothing, God can do miracle. Dari hal-hal yang gak masuk akal, Tuhan bisa buat hal-hal yang luar biasa. Selalu saya bilang, kita bodoh saudara-saudara. Kalau kita ngeluh, kita bodoh gitu. Kalau kita bilang, ya Tuhan apa. Kemarin di Tabga kita belajar apa? 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Murid-murid bilang, tapi untuk apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kita tuh kebanyakan putus asa. Kita kebanyakan ngeluh gitu. Kita kebanyakan pakai otak sendiri. Otak memang perlu pakai. Tapi kita masih punya iman. Otak kita harus dikendalikan iman. Amin. Saya nggak bilang hidup Kristen gak usah pakai otak. Sebab saya juga ngeri ada banyak orang kalau bersaksi gitu. Saudara-saudara, dulu saya apa-apa pakai otak saudara-saudara. Tapi puji Tuhan. Semenjak saya ikut retreat ke tanah perjanjian, saya tidak pernah pakai otak lagi. Itu ngeri. Nanti kalau orang tanya, ikutnya sama siapa? Jangan bilang sama Gilbert, sama pendeta Daud Tony. Otak harus kita pakai. Sama-sama bilang saya harus pakai otak. Tapi otak kita juga percaya ada Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Mulailah dengan apa yang ada. Hidup Kristen jangan pernah ngeluh. Hidup Kristen jangan seandainya. Hidup Kristen jangan gede khayal saudara-saudara. Seandainya suami saya baik, suami saya rohani, suami saya kaya, suami saya ganteng, suami saya romantis. Kalau itu dia juga gak mau sama lu. Bener, percaya saya. Ya, mimpinya kegedean. Mimpi. Ya kan? Itu kan mimpinya kegedean. Udahlah bapak ibu cocok nih sama dia. Udah nikmati aja. Itu udah paling pas. Dia nggak romantis. Ya memang pantasnya saudara sama yang nggak romantis gitu. Udahlah nikmat. Sama-sama bilang saya harus bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan bilang sama Gideon, oke tinggal 300 orang. Dengan 300 orang itu aku akan menyelamatkan. Nanti kan saudara pasti ada foto-foto di sini. Nanti mungkin videonya dikirim di sini. Saya hanya mau ingatkan. Setiap kali saudara ingat mata air Harod. Saudara ingat, saya harus mulai dengan apa yang ada. Hidup bukan seandainya. Hidup sekalipun. Sekalipun saya lewati badai. Sekalipun saya menghadapi tantangan. Saya menang bersama Yesus. Amin. Nah sekarang saya simpulkan. Apa yang perlu kita pelajari di sini. Di sini saya simpulkan. Banyak orang yang hidup dengan wishes. Banyak orang hidup dengan seandainya. Tapi seorang pemenang hidup sekalipun. Sekalipun saya lewati tantangan. Sekalipun saya difitnah orang. Sekalipun saya disakiti orang. Sekalipun saya dikhianati orang. Tuhan saya hebat, dahsyat, dan luar biasa. Amin. Mata air Harod mengajar kita. Hidup sekalipun. Karena kita punya harta yang berharga. Sama-sama bilang saya punya harta berharga. Saya punya harta. Apa sih harta berharga kita? Yang pertama anugerah keselamatan. Betul kita menghadapi tantangan. Tapi kita warga sorga. Sama-sama bilang saya warga sorga. Yang kedua, ada janji penyertaan dan janji kemenangan yang Tuhan berikan. Alkitab bilang selama kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dan Alkitab berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Sama-sama bilang janji Tuhan yang paling berharga. Amin. Yang ketiga saya pelajari, harta berharga kita apa sih? Tuntunan dan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Roh Kudus mengurapi saya. Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita.
Amin. Orang lain boleh punya backing Kapolda, Kapolri, punya backing kejaksaan, punya backing KPK, punya backing apapun. Tapi kita punya Roh Kudus yang menyertai kita. Dia beri hikmat, dia beri kekuatan, dia beri tuntunan, dia kerjakan mujizat. Dan yang keempat terakhir, ada penjagaan malaikat. Sama-sama bilang sama saya, ada penjagaan malaikat. Makanya Alkitab bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Hidup jangan dibawa mengeluh. Di mata air Harod ini kita belajar bahwa Tuhan kita dahsyat. Di mata air Harod ini mengajar kepada kita yang manusia pikirin gak penting, tapi yang Tuhan rencanakan selalu dahsyat dan luar biasa. Kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di mata air Harod ini kami menyadari kami terlalu banyak mengeluh hanya karena wishes. Kami sibuk dengan seandainya. Tapi hari ini kami berkata, sekalipun kami sedang dalam tantangan, sekalipun kami sedang ada dalam masalah, tapi ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam hidup. Pak, Bu, boleh nggak mulai belajar bersyukur? Stop mengeluh, stop sungut-sungut, stop kecewa, stop marah, stop berontak. Tapi mulai sekarang, ayo yuk bersyukur sama Tuhan. Bersyukur aja sama Tuhan. Bersyukur saja sama Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yang mau didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanannya di dada. Bapa, di mata air Harod ini, kami berkata terima kasih. Yang Tuhan sediakan itu yang terbaik. Betul kami masih melewati tantangan. Betul kami masih melewati pergumulan. Tapi selalu ada berkat Tuhan. Selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada kuasa Tuhan. Hari ini kami katakan kami lebih daripada orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kami. Sama-sama bilang, saya lebih daripada pemenang. Ada Kristus. Ada kuasa Roh Kudus. Ada penjagaan malaikat. Ada kasih karunia Tuhan. Sehingga saya disebut warga sorga. Saya tidak akan mengeluh lagi. Saya beriman bahwa Tuhan pasti melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa. Kami tahu musuh selalu ada. Tapi kemenangan selalu Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dari mata air Harod ini turunlah berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga hidup kita berkemenangan, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh syukur. Dan hidup kita penuh kegemilangan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu yang mau foto-foto, silakan foto-foto. Mata air Harodnya harusnya ada dari situ Bapak Ibu. Dan terus mengalir sampai jauh Bapak Ibu ya.